Jangan lupa like dan subrek dulu, nanti saya kasih topruk kayak Medusa. Halo semua, balik lagi sama gue, si penjual Magnum eceran, dengan kisah epik Xiaoyan menuju penguasa 3000 alam. Yok, kita rewind dikit ke episode lalu. Xiaoyan, dia sedang berada di tempat kuno di alam Xuanyin. Dia mencoba untuk meningkatkan kekuatannya sebelum kembali ke dunia Sensi. Sementara itu, di sisi lain, klon dewa asli Xiaoyan yang dijagain Bingyun dan Wu Zhen lagi nyerap kekuatan dewa bintang 5. Dan kekuatannya pun benar-benar meningkat menjadi tingkat kedua keabadian. Boom, tiba-tiba, tuh dewa bangkit sendiri, dia pun memancarkan aura membunuh yang sangat mengerikan dan langsung mengarah kepada Bingyun dan juga Wu Zhen. Tanpa diduga, klon dewa asli muncul bagai hantu di hadapan mereka. Aura kematian menguar dari setiap gerakannya, tinju mautnya terkepal erat, siap menghancurkan segalanya. Wu Zhen, yang masih dilanda keterkejutan, refleks menggertakkan giginya, adrenalin memompa jantungnya, dan dengan gerakan cepat yang dipenuhi keputusasaan, ia menciptakan perisai berdarah yang bergetar hebat. Detik berikutnya adalah malapetaka, tinju klon dewa asli menghantam perisai Wu Zhen dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Benturan dahsyat itu mengirimkan gelombang kejut yang memekakkan telinga, mengguncang seluruh ruang di sekitar mereka. Krisis kematian mencengkeram Wu Zhen dengan erat, seolah-olah maut telah menjulurkan tangannya untuk menjemputnya. Tubuhnya terlempar mundur bagai boneka yang patah, perisainya hancur berkeping-keping tanpa ampun, dan darah menyembur keluar dari mulutnya, mewarnai udara dengan aroma besi yang anyir. Wajahnya pucat pasi, seputih kapas, menandakan betapa dekatnya ia dengan gerbang kematian. Namun, klon dewa asli tidak memberi ampun. Dengan kecepatan kilat, ia kembali melesat ke arah Wu Zhen yang terluka parah. Niat membunuh terpancar jelas dari setiap inci tubuhnya. Di kejauhan, kelinci Bingyun hanya bisa terpaku, menyaksikan adegan mengerikan itu dengan mata terbelalak. Kegelisahan mencengkeram hatinya, membuatnya menggertakkan giginya tanpa sadar. Mungkinkah ia telah kehilangan kendali sepenuhnya, pikirnya dengan cemas. Ada dua kemungkinan yang menghantuinya. Pertama, Xiaoyan telah tewas, jiwanya telah padam, dan klon dewa asli kini bergerak atas kehendaknya sendiri. Kedua, kekuatan klon ini telah melampaui batas kendali pemiliknya, tumbuh menjadi kekuatan yang mengerikan dan tak terduga. Tanpa ragu sedikitpun, kelinci Bingyun meraung keras, tubuhnya bergetar hebat saat ia bertransformasi menjadi raksasa yang menakutkan. Dengan langkah-langkah raksasa, ia menerjang maju, menghalangi jalan klon dewa asli dan menyelamatkan Wu Zhen dari cengkeraman maut. Bentrokan dahsyat pun tak terhindarkan, kekuatan kelinci Bingyun yang maha dahsyat beradu dengan keganasan klon dewa asli dalam tarian kehancuran yang memukau. Bumi bergetar, langit meraung, dan energi berhamburan ke segala arah. Kelinci Bingyun, dengan tekad membara di dalam hatinya, mengerahkan seluruh kekuatannya, melancarkan serangan demi serangan yang tak kenal lelah. Namun, klon dewa asli bukanlah lawan yang mudah. Ia membalas setiap serangan dengan kekuatan yang sama, menciptakan pertarungan sengit yang menguji batas kemampuan mereka berdua. Setelah beberapa pertukaran pukulan yang mematikan, klon dewa asli tampaknya menyadari bahwa ia tidak akan mampu memenangkan pertarungan ini. Dengan gerakan tiba-tiba, ia berbalik dan melesat mundur, mencoba melarikan diri dari medan pertempuran. Apakah ia benar-benar ingin melarikan diri? Gumam kelinci Bingyun, matanya menyipit penuh curiga. Ia tidak akan membiarkan klon dewa asli lolos begitu saja. Dengan tekad yang membara, ia kembali berubah menjadi kelinci raksasa yang menakutkan, membuka mulutnya lebar-lebar, dan mengeluarkan daya hisap yang sangat dingin, sedingin es di puncak gunung tertinggi. Kecepatan klon dewa asli langsung melambat drastis, tubuhnya bergetar kedinginan saat ia mulai tertarik ke arah mulut kelinci Bingyun. Butiran es muncul di sekujur tubuhnya, membekukan setiap inci kulitnya. Dalam beberapa tarikan napas yang memilukan, klon dewa asli benar-benar tertutupi oleh lapisan es tebal yang membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Kelinci Bingyun menghela napas panjang, kelelahan terpancar jelas dari wajahnya. Kita harus segera mencari keberadaan Xiaoyan, katanya dengan nada serius pada Wu Zhen yang masih terhuyung-huyung. Kita tidak akan bisa menyelesaikan masalah ini jika kita tidak menemukan Xiaoyan dan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi padanya. Dengan tekad yang baru, keduanya melesat pergi, membawa serta klon dewa asli yang membeku, berharap dapat menemukan jawaban atas misteri yang sedang mereka hadapi. Kembali ke Xiaoyan, yang telah menghabiskan waktu dalam kultivasi tanpa henti, kini merasa siap untuk meninggalkan tempat sunyi ini. Dengan langkah mantap, ia memulai perjalanan panjang ke arah utara, berharap menemukan kehidupan dan petualangan baru. Namun, setelah 8 tahun berlalu, alis Xiaoyan berkerut dalam kebingungan. Perjalanan panjangnya hanya membawanya melewati gurun pasir yang luas dan reruntuhan kuno yang bisu. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, tidak ada desa, tidak ada kota, hanya kesunyian yang mencekam. Apakah benar-benar tidak ada kehidupan lain di tempat terkutuk ini? Gumamnya dengan nada putus asa. Tiba-tiba, mata Xiaoyan menyipit tajam, fokusnya tertuju pada sesuatu di kejauhan. Di tengah hamparan gurun yang tak berujung, ia melihat sosok merah yang bergerak perlahan. Sosok itu tampak seperti manusia dengan tinggi rata-rata, mengenakan jubah merah yang berkibar tertiup angin.
Penasaran, Xiao Yan mulai mendekat dengan hati-hati. Saat Xiao Yan semakin dekat, lingkungan di sekitarnya mulai berubah secara drastis. Langit yang tadinya cerah tiba-tiba menjadi gelap gulita, awan hitam menggantung rendah, dan hujan deras mulai turun, menutupi seluruh langit dengan tirai air yang dingin. Xiao Yan merasakan aura yang suram dan menakutkan, seolah-olah kematian itu sendiri sedang mengawasinya. Tiba-tiba Xiao Yan melihat di kejauhan ada sosok berjubah merah yang sangat misterius. Akhirnya, Xiao Yan tiba di dekat sosok merah itu. Ternyata, sosok itu adalah seorang wanita dengan tinggi sekitar 2 meter, dibungkus oleh sayap yang tumbuh di belakang punggungnya. Seluruh tubuhnya ditutupi debu tebal, seolah-olah ia telah diukir dari batu. Yang paling menakutkan, ia tidak memiliki vitalitas kehidupan, matanya kosong dan hampa. Tanpa peringatan, wanita itu, dengan sayap emas gelapnya yang mengerikan, tiba-tiba melancarkan serangan ke arah Xiao Yan. Xiao Yan, yang terkejut dengan serangan mendadak itu, dengan cepat mengeluarkan lonceng ajaib untuk menahan serangan tersebut. Dentuman keras menggema di seluruh gurun saat lonceng ajaib beradu dengan serangan wanita itu, menciptakan ledakan mengerikan yang mengguncang bumi. Siapa dia sebenarnya? Kekuatannya benar-benar luar biasa, pikir Xiao Yan dengan cemas, menyadari bahwa ia sedang menghadapi musuh yang sangat. Di sisi lain, wanita yang sebelumnya ditemui Xiao Yan berkata, "Sosok wanita misterius yang baru saja dihadapi Xiao Yan bergumam dengan suara serak. Di utara sana, ada 4 dewi yang mengenakan jubah hitam, ungu, putih, dan emas. Mereka bukanlah orang-orang yang baik, tapi dengarkan ini, jika kau berhasil mengalahkan salah satu dari mereka, 1 tetes nektar dewa tertinggi yang mereka miliki setara dengan 20 gunung harta karunku." Xiao Yan merasa dirinya berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Luka-luka dengan berbagai ukuran menghiasi tubuhnya, bukti dari pertarungan sengit yang baru saja ia lalui. Ia menggertakkan gigi, tekadnya membara meski rasa sakit menusuk-nusuk di sekujur tubuhnya. Ia tahu, ia harus menggunakan kekuatannya yang sebenarnya jika ingin bertahan hidup. Api ungu kemerahan tiba-tiba menyembur keluar dari tubuh Xiao Yan, memancarkan aura panas yang membakar segalanya. Fondasi origin Qi Xiao Yan meledak dengan kekuatan yang luar biasa, melonjak hingga mencapai 200 juta. Kekuatan yang setara dengan seorang ahli tahap menengah bintang 8. Dengan kekuatan baru ini, ia kembali beradu dengan wanita berjubah merah itu, berharap dapat membalikkan keadaan. Namun, semakin kuat serangan Xiao Yan, semakin kuat pula serangan balasan dari wanita berjubah merah itu. Wanita ini sangat ahli dalam kecepatan dan kekuatan fisik, gerakannya lincah dan mematikan. Dan yang paling menakutkan, tidak ada rasa stagnasi dalam setiap gerakan serangannya, seolah-olah ia adalah mesin pembunuh yang sempurna. Xiao Yan merasa kewalahan, ia tidak bisa terus seperti ini. Ia tahu, ia harus menggunakan kekuatan lain jika ingin mengalahkan wanita misterius ini. Dengan gerakan cepat, ia menyimpan pedangnya dan melesatkan teknik 7 tinju mengejutkan penghancur dewa. Ledakan dahsyat mengguncang seluruh gurun saat tinju Xiao Yan beradu dengan serangan wanita itu. Kedua belah pihak terdorong mundur oleh kekuatan ledakan tersebut, menciptakan jarak di antara mereka. Namun, wanita bersayap itu tidak memberinya kesempatan sama sekali untuk bernapas. Ia kembali menyerang dengan kecepatan kilat, tidak memberinya waktu untuk memulihkan diri. Sementara itu, di sebelah timur, seorang lelaki tua berdiri tegak, matanya terpaku ke arah utara, tepat ke lokasi di mana Xiao Yan sedang bertarung. Wajahnya menunjukkan keresahan yang mendalam saat ia bertanya pada sosok yang berdiri di dekatnya, "Apakah menurutmu muridku, orang itu, bisa mengalahkan wanita bersayap hitam itu?" Tiba-tiba, sebuah pusaran energi terbuka di udara, dan seseorang muncul dari dalamnya. Sosok itu tidak lain adalah Luotian. Luotian, orang yang pernah bertarung sengit dengan Xiao Yan di tempat hukuman para dewa, dan salah satu petinggi aliansi Dousen. Entah mengapa, ia berada di tempat terpencil ini, berdiri di samping lelaki tua misterius itu. "Dia adalah reinkarnasi yang mulia. Dia pasti akan mengalahkan wanita itu," jawab Luotian dengan nada penuh keyakinan. Pria tua itu mengerutkan kening, keraguannya terpancar jelas di wajahnya. Wanita itu dulunya adalah penjaga di 3000 alam. Meskipun kini tak bernyawa, bagaimana mungkin dia bisa dikalahkan oleh orang biasa? Luotian, yang pernah dikalahkan oleh Xiao Yan di tempat hukuman para dewa dan diselamatkan oleh pria tua ini, terdiam sejenak. Kenangan pahit tentang kekalahannya masih terasa jelas di benaknya. Sang guru, melihat keraguan-raguan di mata Luotian, kembali mendesak, "Apakah Luotian masih menyimpan dendam di hatimu? Apakah kekalahan itu masih menghantuimu?" Luotian menunjukkan ekspresi putus asa, seolah-olah beban berat sedang menindih pundaknya. Jika Yang Mulia tewas, Luotian tidak punya alasan lagi untuk hidup. "Hidupku tidak berarti tanpa Yang Mulia," jawabnya dengan suara lirih. Pria tua itu menghela napas panjang, merasa iba pada muridnya yang setia. Meskipun sosok itu adalah reinkarnasi Yang Mulia, tampaknya ia belum membangkitkan ingatan kehidupan sebelumnya. Tanpa ingatan itu, ia tidak akan bisa mengalahkannya, atau setidaknya akan butuh 100 tahun untuk mencapai tingkat kekuatan yang sama, katanya dengan nada pesimis. "Tidak," sangga Luotian dengan mata tegas. Keyakinan membara di dalam hatinya. 10 tahun sudah cukup baginya untuk mencapai pemahaman itu. 10 tahun, dan dia akan melampaui semua harapan. Pria tua itu berseru keras,
tidak mungkin, kau terlalu melebih-lebihkan kemampuannya. Kita hanya perlu melihat nanti, dia adalah yang mulia dari dunia sensi, dan dia akan melakukannya, aku percaya padanya, balas Luotian dengan nada penuh keyakinan, menolak untuk meragukan reinkarnasi yang mulia. Wanita bersayap hitam itu kembali menyerang dengan ganas, dan pertempuran kembali berkecamuk, namun kali ini, segalanya berbeda. Xiaoyan tidak lagi kewalahan oleh serangan tanpa henti dari wanita itu, dengan peningkatan kekuatan dan pemahaman yang mendalam tentang tekniknya, dia mampu mengimbangi dan menghadapi setiap serangan yang dilancarkan wanita bersayap hitam itu. Pria tua itu berteriak dengan nada terkejut, seni bela diri rahasia wanita itu adalah 13 seni membunuh dewa bersayap hitam, teknik kuno yang mengerikan, bagaimana mungkin bocah itu bisa memahami teknik ini dan mengantisipasi setiap gerakannya. Waktu berlalu dengan cepat, setiap detik terasa seperti keabadian, Xiaoyan mengeluarkan setiap kekuatan dan teknik terkuatnya, termasuk domain api putih, yang kini memungkinkannya untuk membaca setiap gerakan musuh dengan presisi yang menakjubkan. Dengan kemampuan barunya ini, dia tidak mengalami kerugian berarti, bahkan mampu membalas serangan wanita itu dengan efektif. Di tengah pertempuran sengit, Xiaoyan menemukan celah kecil dalam pertahanan wanita itu, sebuah kesempatan emas yang tidak boleh dilewatkan. Dengan tekad bulat, dia memutuskan untuk mengakhiri pertarungan ini secepat mungkin. Xiaoyan mengeluarkan teknik Yao Beng yang mematikan. Seluruh domain api putih menyapu medan pertempuran, menelan wanita bersayap hitam itu dalam lautan api yang membara, kegelapan menyelimuti segalanya, hanya menyisakan kobaran api yang menari-nari dengan liar. Dalam kobaran api yang dahsyat itu, sosok Xiaoyan melesat maju dengan kecepatan kilat, menghantamkan pedang berat misterius miliknya ke arah wanita itu. Benturan dahsyat terjadi, memancarkan cahaya menyilaukan ke segala arah, kekuatan benturan itu sangat besar sehingga mengguncang seluruh gurun, membuat pria tua itu menyipitkan mata untuk melindungi penglihatannya. Ketika cahaya menghilang, yang tersisa hanyalah Xiaoyan, melayang di udara dengan tenang. Wanita bersayap hitam itu telah lenyap, seolah-olah tidak pernah ada di sana. Di tangan Xiaoyan, muncul sebuah energi yang berkilauan, nektar dewa tertinggi. Mungkinkah aku menang? Gumam Xiaoyan, matanya menyapu sekeliling dengan rasa tidak percaya. Ia telah mengalahkan musuh yang sangat kuat, musuh yang bahkan membuat lelaki tua misterius itu merasa khawatir. Apakah ini akhir dari pertarungan ini? Apakah ia benar-benar telah menang? Di sisi lain medan pertempuran, pria tua yang sebelumnya meremehkan Xiaoyan terdiam membisu, mulutnya ternganga karena terkejut. Luotian, yang sejak awal percaya pada Xiaoyan, tersenyum penuh kemenangan, mengetahui bahwa keyakinannya tidak salah. Xiaoyan kini memegang dua benda berharga di tangannya, sayap dewa yang menyusut menjadi seukuran telapak tangan, terasa dingin saat disentuh, dan nektar dewa tertinggi yang memancarkan fluktuasi kekuatan misterius yang tak terlukiskan. Ia telah menghabiskan total 3 tahun di tempat terpencil ini, berjuang untuk bertahan hidup dan menjadi lebih kuat. Tanpa ragu, Xiaoyan memutuskan untuk meningkatkan kekuatannya lebih jauh. Dia menyingkirkan sayap dewa dengan hati-hati, dan menelan nektar dewa tertinggi tanpa ragu sedikitpun. Tujuannya jelas, mencapai 100 juta origin ki dan menstabilkan fondasi yang diperkuat oleh pertempuran intens sebelumnya. Saat nektar dewa tertinggi memasuki tubuhnya, origin ki Xiaoyan melonjak dengan kekuatan yang tak terkendali. Bintang-bintang di lautan bintangnya mengembun satu persatu, memancarkan cahaya yang semakin terang, dan lautan bintangnya mengembang dengan pesat, memenuhi seluruh tubuhnya dengan kekuatan yang luar biasa. Akhirnya, dia berhasil menembus ambang 100 juta origin ki. Seharusnya, saat ini, bencana dewa akan datang untuk menguji kekuatannya yang baru. Namun, Xiaoyan memiliki kekhawatiran tersendiri. Apakah bencana dewa akan muncul meskipun ia berada di luar dunia sensi? Apakah hukum alam semesta akan berlaku di tempat terpencil ini? Kekhawatiran Xiaoyan terbukti tidak berdasar. Bencana dewa datang, kekuatan hisap yang tak tertahankan menarik jiwanya keluar dari tubuhnya. Pikiran Xiaoyan berputar dengan liar, dan sebelum ia sempat bereaksi, ia terjatuh pingsan ke tanah. Saat kesadarannya memudar, ia mendengar suara yang familiar, suara sosok tua yang selalu muncul ketika Xiaoyan naik level. Akhirnya kau kembali, Xiaoyan, sekarang, kau akan menghadapi kesengsaraan dogat bintang 8. Bersiaplah, karena kau akan kembali ke medan perang kuno di masa lalu. Tiba-tiba, Xiaoyan kembali ke kehampaan yang kelam dan luas, tempat perang kuno yang legendaris terjadi. Di sana, ia melihat sosok yang familiar, Sige, pemimpin pasukan yang sebelumnya pernah ditemui Xiaoyan ketika kesengsaraan dogat bintang 7. Xiaoyan, kau di sini, bersiaplah, kita harus mundur segera, musuh semakin dekat, perintah Sige dengan nada mendesak. Mereka dikepung oleh ribuan monster aneh dan mengerikan, makhluk-makhluk yang haus darah dan kegelapan. Namun, Xiaoyan tidak gentar sedikit pun. Dengan tekad membara, ia bergegas menuju kerumunan monster. Terlihat seperti ledakan nyala api yang dahsyat, lautan api menyebar dari tubuhnya, membakar dan menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi jalannya. Mengapa bocah ini terlihat semakin kuat? Gumam kelompoknya dengan nada terkejut dan kagum. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Bagaimana mungkin seorang dogat bintang 7 memiliki kekuatan yang begitu besar? Sige menyipitkan mata, terkejut dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh Xiaoyan. Kekuatan bertarungnya sangat kuat, dia seharusnya dogat bintang 7.
tetapi mengapa dia terasa seperti dogat bintang 8? Apa yang sebenarnya terjadi padanya? Xiao Yan terus menggunakan semua keterampilannya dengan maksimal, memamerkan kekuatan yang tak tertandingi. 10 api iblis absolut menyatu dalam dirinya, meningkatkan kekuatannya secara eksponensial, membuat auranya menjadi gila dan tak terkendali. Banyak prajurit di sekitarnya yang tercengang, bertanya-tanya dalam hati, mungkinkah dia telah mencapai tingkat keabadian? Mungkinkah dia adalah seorang dewa yang menyamar? Setelah menghancurkan banyak monster dengan mudah, mata Xiao Yan tertuju pada 3 raja monster yang mulai bergerak maju. Raja monster ini memancarkan aura yang jauh lebih kuat daripada monster biasa, dan Xiao Yan tahu bahwa mereka adalah ancaman yang nyata. Tanpa ragu, dia melesatkan domain bayangan cahaya putih yang menyilaukan dari matanya, menyelimuti semua monster di sekitarnya, termasuk ketiga raja monster. Dalam sekejap, monster-monster itu terpisah dari raga dan jiwa mereka, terperangkap dalam ilusi yang mematikan. Semua orang, mundurlah dengan cepat, ini berbahaya, teriak Xiao Yan dengan nada mendesak, memperingatkan rekan-rekannya untuk menjauh dari medan pertempuran. Sige, meskipun terkejut dengan keseriusan Xiao Yan dan kekuatan yang baru saja ia tunjukkan, segera memimpin pasukannya untuk mundur dengan cepat. Ia tahu bahwa ia harus mempercayai penilaian Xiao Yan. Dengan tatapan tajam, Xiao Yan tersenyum tipis. Ia telah menyiapkan serangan pamungkas yang akan menghancurkan semua musuhnya. Dia melepaskan teratai api yang dengan cepat mengembang, memancarkan energi yang sangat besar. Tanpa basa-basi, dia melemparkan teratai api itu ke arah kerumunan monster. Teratai itu membengkak menjadi ukuran raksasa, lalu menyusut dengan cepat, membuat ketiga raja monster ketakutan setengah mati. Mereka merasakan aura kehancuran yang akan segera meledak, dan menyadari bahwa mereka berada dalam bahaya besar. Mereka mencoba mundur, tetapi sudah terlambat. Xiao Yan di Buddha Lotus Flame 3 warna meledak dengan kekuatan yang tak terbayangkan, menghasilkan gelombang api yang menyebar ke segala arah. Cahaya cemerlang menyinari seluruh kehampaan, membutakan semua yang melihatnya, dan gelombang panas yang dahsyat dirasakan bahkan oleh mereka yang sudah mundur ribuan meter. Kekuatan yang menakutkan, gumam Sige dengan nada kagum. Bahkan seorang dogat bintang 9 pun mungkin tidak mampu menahan serangan ini. Xiao Yan, kekuatanmu benar-benar melampaui akal sehat. Setelah cahaya menghilang, yang tersisa hanyalah kehampaan yang kosong. Ribuan monster aneh telah musnah, terbakar menjadi abu oleh ledakan dahsyat itu. 3 raja monster juga lenyap tanpa jejak, tidak ada yang tersisa dari mereka. Sige menggelengkan kepalanya, tidak percaya dengan kekuatan yang baru saja ditunjukkan oleh Xiao Yan. Ia benar-benar tidak percaya dengan kekuatan orang ini. Xiao Yan, kau benar-benar monster, kekuatanmu terlalu luar biasa untuk dipercaya. Saat itu, Sige dan yang lain menghampiri Xiao Yan, wajah mereka menunjukkan kekhawatiran yang tulus. Adik kecil, kau baik-baik saja, apakah kau terluka? Tanya Sige dengan nada penuh kekhawatiran, memeriksa Xiao Yan dari ujung kepala hingga ujung kaki. Panggil saja aku Xiao Yan, jawab Xiao Yan dengan suara pelan. Meskipun tatapannya tampak kosong dan jauh, pertempuran yang baru saja ia lalui telah menguras energinya, baik fisik maupun mental. Sige mengangguk, memahami bahwa Xiao Yan membutuhkan waktu untuk memulihkan diri. Kita harus cepat pergi dari tempat ini dan segera bertemu dengan tim ketiga. Mereka memiliki informasi penting tentang pergerakan musuh, katanya dengan nada mendesak. Xiao Yan mengangguk setuju. Ia tahu bahwa mereka tidak bisa berlama-lama di tempat berbahaya ini. Dalam perjalanan menuju lokasi tim ketiga, Xiao Yan melihat sekilas dunia sensi yang sesungguhnya. Dunia yang penuh dengan kehancuran dan kesedihan. Planet-planet rusak dan hancur. Dunia diambang kehancuran total. Mayat monster dan juga prajurit dunia sensi tergeletak tak terhitung jumlahnya di mana-mana. Bukti dari perang yang tak berkesudahan. Mengapa ada begitu banyak korban jiwa? Bukankah ada yang mulia di sini untuk melindungi kita? Tanya Xiao Yan dengan nada bingung dan sedih. Ia tidak mengerti mengapa dunia ini bisa berada dalam kondisi yang begitu mengerikan. Sige tersenyum pahit, rasa sakit terpancar jelas di matanya. Ini adalah perang, Xiao Yan, dan korban yang kau lihat ini hanyalah segelintir dari apa yang sebenarnya terjadi. Tidak peduli seberapa kuat yang mulia, dia hanya seorang diri. Bahkan dia tidak dapat mengimbangi ribuan pasukan musuh yang menyerang pada saat yang bersamaan. Dia tidak bisa berada di mana-mana sekaligus, jelas Sige dengan nada sedih. Xiao Yan mengangguk mengerti, melihat kelelahan yang terpancar jelas di wajah Sige. Ia menyadari bahwa pertempuran ini sudah berlangsung lama, dan semua orang telah berjuang sekuat tenaga untuk melindungi dunia mereka. Dia merasa berat hati, memikirkan tentang masa lalu dunia sensi, tentang kemegahan dan kejayaannya sebelum perang ini dimulai. Jika ini adalah dunia sensi di masa lalu, bagaimana dengan masa depan setelah yang mulia tewas puluhan ribu tahun lalu? Dunia Taisu pasti akan kembali menyerang, dan tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Tanpa yang mulia, jumlah mayat akan semakin banyak, dan dunia ini akan benar-benar hancur. Ketakutan yang belum pernah dirasakan Xiao Yan sebelumnya kini memenuhi hatinya, membuatnya merasa kecil dan tidak berdaya di hadapan malapetaka yang akan datang. Xiao Yan dan kelompoknya akhirnya tiba di medan perang lini ketiga, tempat yang dipenuhi dengan kekacauan dan kehancuran. Tiba-tiba, di langit yang kelam, muncul lubang cacing raksasa yang berputar-putar, memancarkan energi yang menakutkan.
Melihat lubang cacing itu, firasat buruk mencengkeram hati Xiao Yan dengan erat, kulitnya terasa mati rasa, dan keringat dingin mulai membasahi dahinya. Mungkinkah ini jalan pintas invasi mereka? Mungkinkah ini cara mereka membawa lebih banyak pasukan ke dunia kita? Gumamnya dengan nada khawatir. Ketakutan Xiao Yan menjadi kenyataan. Dari lubang hitam itu, sosok-sosok tak terhitung jumlahnya melesat keluar. Bagaikan air bah yang tak terkendali, detak jantung Xiao Yan berpacu kencang, seolah-olah dia melihat kekuatan penuh yang ingin menghancurkan dunia sensi, kekuatan yang tak mungkin bisa dilawan. Apakah ini medan perang lini ketiga? Salah seorang prajurit berteriak dengan nada putus asa, menyadari bahwa mereka telah tiba di tempat yang sangat berbahaya. Pertempuran sengit akan segera pecah. Sige, di tengah kepanikan dan kekacauan, memperingatkan semua orang dengan suara keras, berhati-hatilah, jika bertemu monster tingkat spiritual, segera menghindar, jangan mencoba untuk melawan mereka. Namun, saat Sige menoleh untuk memastikan bahwa Xiao Yan mendengarkannya, dia menyadari bahwa Xiao Yan telah tiada. Xiao Yan telah tenggelam dalam pertempuran, didorong oleh satu pikiran yang kuat, membunuh, terlepas dari apakah tempat ini nyata atau ilusi, ini menyangkut kelangsungan hidup dunia sensi, ia tidak bisa hanya berdiri dan menonton dunia ini dihancurkan. Pedang berat misterius diayunkan dengan kekuatan yang luar biasa, menebas dan menghancurkan semua musuh di jalannya. Dia melesat maju dengan kecepatan kilat, membantai banyak sosok dalam sekejap mata. Xiao Yan terlihat ganas dan tak kenal ampun, menghancurkan sekitar 1000 musuh dalam satu serangan. Di kehampaan, monster-monster terus muncul dari lubang hitam, meningkatkan moral musuh dan menekan harapan para prajurit dunia sensi. Sige berteriak dengan nada putus asa, monster tingkat roh sudah muncul, kita dalam masalah besar. Xiao Yan mendengarnya, tapi tak peduli. Dia fokus sepenuhnya pada pertarungan, mengabaikan semua bahaya di sekelilingnya. Satu hal yang membuatnya terkejut adalah jumlah dogat bintang 8 bahkan bintang 9 yang ikut bertempur. Jumlah mereka mencapai ribuan, jauh melebihi apa yang ia bayangkan. Apakah dunia sensi di zaman kuno memiliki begitu banyak orang kuat? Bagaimana mungkin dunia ini bisa dihancurkan dengan kekuatan yang begitu besar? Gumam Xiao Yan dengan nada keheranan dan tak percaya. Dalam panasnya pertarungan, pikiran Xiao Yan masih tertuju pada keselamatan dunia, pada nasib dunia sensi yang ia cintai. Kekuatan musuh yang datang sungguh dahsyat, dan Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa khawatir. Apa yang dikatakan Qiu Qiu benar, invasi ke dunia sensi tidak hanya berasal dari dunia Taisu. Monster-monster aneh ini jelas bekerja sama dengan Taisu untuk menghancurkan dunia kita, pikir Xiao Yan dengan nada khawatir. Jika ini terjadi di masa lalu, tidak mustahil terulang di masa depan. Kita harus menemukan cara untuk menghentikan mereka. Dua kekuatan ini, Taisu dan monster aneh, terlalu sulit dihadapi. Xiao Yan merasa frustrasi dan putus asa. Meskipun Ratu yang Mulia telah mempersiapkan segalanya untuk menghadapi invasi, bagaimana dunia sensi dapat menemukan solusi untuk mengalahkan musuh yang begitu kuat? Meskipun ia mengenal banyak orang kuat di dunia sensi, itu jelas tidak cukup untuk menghadapi ancaman yang ada. Dengan kekuatannya yang kecil, Xiao Yan merasa menanggung beban yang terlalu besar di pundaknya. Ia merasa tidak mampu untuk melindungi dunia ini. Akhirnya, tanpa disadari, kesengsaraan dogat bintang 8 pun telah usai. Seketika, gambaran di sekelilingnya seolah tertiup angin kencang dan menghilang, kembali ke kehampaan yang kosong. Ruangan kembali menjadi gelap, di mana hanya Xiao Yan yang berdiri seorang diri. Sekarang kau tahu bagaimana perang kuno di zaman dulu? Bagaimana dunia sensi diserang dan hampir dihancurkan oleh musuh-musuhnya, kata sosok tua itu dengan nada serius. Di sini, Xiao Yan hanya termenung melihat kejadian barusan, masih terkejut dan ketakutan dengan apa yang telah ia saksikan. Ia merasa tidak berdaya, seolah-olah ia tidak bisa melihat akhir dari perang yang akan datang. Xiao Yan membuka mata, kembali ke dunia nyata. Mana yang lebih kuat, Taisu atau monster aneh? Tanyanya dengan nada penasaran. Bagi dunia sensi, perbedaan keduanya tidak besar. Keduanya sama-sama kuat dan berbahaya, sulit ditarik kesimpulan akurat, jawab Ji dengan nada bijaksana. Xiao Yan merenung, di zaman kuno, dunia sensi sulit melawan bahkan dengan yang mulia yang memimpin. Tanpa dia sekarang, bisakah dunia ini bertahan dari invasi yang akan datang? Dia merasa pesimis dan tidak yakin dengan masa depan dunia sensi. Dengan total origin Ki 200 juta, dia bahkan tidak layak berada di garis depan pertempuran. Keraguan dan kurangnya kepercayaan diri memenuhi hatinya. Ji muncul di hadapannya, memancarkan aura kebijaksanaan dan ketenangan. Sepertinya kau hanya tahu sedikit tentang dunia asalmu, kata Ji dengan nada lembut. Dunia sensi tidak lemah seperti yang kau pikirkan, justru jauh lebih kuat dibandingkan masa lalu. Kau meremehkan kekuatan dunia ini, Xiao Yan. Kau tahu alasan Taisu menyerang, bukan? Ini menyangkut kehidupan dunia mereka. Mereka tidak punya energi yang cukup untuk bertahan hidup. Ketiadaan suplai energi itulah yang memaksa mereka menginvasi dunia sensi, jelas Ji. Kau hanya perlu bekerja keras dan meningkatkan kekuatanmu. Selain itu, ketika yang mulia seumuran denganmu, dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk bertemu denganku di sini. Kau memiliki potensi yang besar. Xiao Yan, jangan meremehkan dirimu sendiri, kata Ji dengan nada menyemangati.
Kata-kata Ji mengejutkan Xiaoyan, membuatnya melihat situasi yang ada dari sudut pandang yang berbeda. Ia segera menyadari bahwa perkataan Ji benar, dia hanya perlu berlatih dan menjadi lebih kuat, dia tidak boleh menyerah pada keputusasaan. Xiaoyan menangkupkan tangan sebagai tanda hormat, terima kasih atas nasihat Anda, Senior Ji, saya akan mengingat kata-kata Anda dan bekerja lebih keras untuk melindungi dunia sensi, katanya dengan nada penuh tekad. Keyakinan dirinya kembali membara di dalam hatinya, ia telah berlatih keras dan meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Jika perang pecah, dengan semua klonnya yang kuat, klon dewa asli, klon pemakan jiwa, bahkan klon rahasia yang disembunyikan dalam kandungan, ia akan mampu mencapai tingkat kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Klon rahasia itu adalah tubuh dari dunia Taisu yang ia rebut dan sembunyikan dengan hati-hati. Semakin lama dikandung, semakin kuat tubuh klon tersebut akan menjadi. Kekhawatirannya hanyalah jika klon itu membangkitkan kecerdasannya sendiri dan menyerang balik, mengkhianati dirinya. Secara keseluruhan, dia memiliki 4 klon yang sangat kuat. Jika ia berhasil menembus dogat bintang 9 di alam Xuanyin sejati, ia akan mampu mengendalikan semuanya dengan sempurna dan memanfaatkan kekuatan mereka secara maksimal. Xiaoyan menghela napas panjang, merasa lebih tenang dan percaya diri. Dia tidak lagi terlalu khawatir tentang invasi dunia Taisu, karena itu bukan lagi urusannya saat ini, ia memiliki tujuan yang lebih besar untuk dicapai. Pikirannya beralih pada Jiu Ying, makhluk misterius yang telah menjadi temannya selama ini. Dia ingat Jiu Ying memintanya untuk membawanya ke Jie. Aku punya pertanyaan lain yang ingin kutanyakan, apakah Jiu Ying berasal dari dunia sensi? Tanya Xiaoyan dengan nada penasaran. Ji menyipitkan mata, seolah-olah sedang mencoba mengingat sesuatu. Apakah kau bicara tentang serangga berkepala 9 itu? Tanyanya dengan nada sedikit geli. Xiaoyan tersenyum pahit dan mengangguk, ia tahu bahwa Jiu Ying bukanlah makhluk yang mudah ditebak. Dia bukan dari dunia sensi, jawab Ji dengan nada tegas. Xiaoyan terkejut dan kebingungan terpancar jelas di wajahnya. Dia berbohong padaku, dia bilang Yang Mulia membawanya ke alam Xuanyin, katanya dengan nada tidak percaya. Ji menggelengkan kepalanya, dia memang bukan berasal dari dunia ini, tetapi, dia sama seperti telur, Qiu-Qiu, yang pernah berada di sisimu. Meskipun tidak lahir di sini, dia dibesarkan di sini. Sampai batas tertentu, dia adalah makhluk dari dunia sensi, jelas Ji. Xiaoyan terkejut, menyadari kesamaan antara Jiu Ying dan Qiu-Qiu. Dia merasa lega karena Jiu Ying bukanlah musuh dunia sensi, tapi masih khawatir. Bagaimana jika Jiu Ying melakukan pemberontakan saat invasi terjadi? Bagaimana jika dia mengkhianati mereka? Kau menanyakan pertanyaan ini kepada orang yang salah, kata Ji dengan nada bijaksana. Pertanyaan ini seharusnya ditanyakan pada Zhan Lao. Sebagian dari kehendak dunia sensi, dia akan memberikan jawaban yang akurat dan meyakinkanmu. Sekarang, kita harus mengakhiri bencana dewa ini. Angkat. Dia merasakan tubuhnya. Xiaoyan terkejut. Selama berada dalam kesengsaraan dewa, origin Qi-nya terus meningkat. Ia berhasil menerobos dogat bintang 8. Dengan ledakan api iblis absolut, ia akan mendekati tingkat dogat bintang 9. Dia tidak hanya berhasil menembus ke dogat bintang 8, melainkan langsung ke pertengahan dogat bintang 8. Dia mengeluarkan sayap dewa seukuran telapak tangan yang sebelumnya didapatkan. Sayap tulangku sudah lama tidak mampu menyaingi kekuatanku. Sayap dewa bela diri ini pasti akan meningkatkan kecepatan sayapku. Gumamnya, dia menuangkan origin Qi, tetapi sayap itu tidak bereaksi. Mungkinkah kekuatan spiritual? Xiaoyan mengerahkan kekuatan spiritualnya. Ledakan segera terjadi, jubah di belakangnya terkoyak, dan sayap dewa menghilang. Sesaat kemudian, sepasang sayap emas hitam muncul di punggungnya. Dengan sayap emas hitam yang baru ini, Xiaoyan merasa kekuatannya telah meningkat ke tingkat yang baru. Ia siap untuk menghadapi tantangan apapun yang menghadangnya. Dia menggerakkan pikirannya dengan penuh konsentrasi. Sayap emas hitam itu bergetar dengan lembut, memancarkan energi yang kuat. Tubuhnya langsung melesat maju dengan kecepatan yang luar biasa, menyebabkan ledakan sonik yang memekakkan telinga, kecepatan yang mengerikan. Sayap ini terasa seperti produk teknologi canggih, bukan seperti sayap alami yang tumbuh dari tubuhnya, terbuat dari bahan yang mirip dengan vibranium. Sayap itu sangat kuat dan tahan lama. Sayap itu bisa digunakan untuk menyerang dengan kecepatan dan kekuatan yang luar biasa, maupun untuk bertahan dari serangan musuh. Xiaoyan menghela napas panjang, merasa kagum dan terkejut dengan kekuatan sayap emas hitam. Ia menghapus sayap itu dan kembali membentuk tato di punggungnya. Dia tersenyum pahit. Meskipun kuat, ia menghabiskan banyak kekuatan spiritual. Aku harus berhati-hati dalam menggunakannya, gumamnya dengan nada khawatir. Namun, ia punya keunggulan yang tidak dimiliki orang lain. Klon pemakan jiwa yang ia miliki dapat menghasilkan kekuatan spiritual dari puluhan juta jiwa yang telah ia kumpulkan, memungkinkannya untuk mengendalikan sayap dewa ini dengan mudah dan tanpa kelelahan. Dengan tekad yang membara, Xiaoyan kini melesat pergi, mencari tantangan baru dan musuh yang lebih kuat. Di puncak gunung yang terpencil, sosok misterius yang mengubur wanita bersayap hitam memperhatikan pergerakan Xiaoyan dengan tatapan penuh minat. Orang ini mengalahkan wanita bersayap hitam hanya dalam waktu 3 tahun. Bahkan ia, Yang Mulia, tidak bisa melakukannya. Gumamnya, tersenyum tipis.
Aku ingin melihat apakah Xiao Yan bisa menghadapi sayap berwarna lainnya. Aku ingin melihat seberapa jauh dia bisa melangkah. Beralih ke sisi timur, pria tua itu dan Luatian terkejut melihat Xiao Yan menghilang setelah peningkatan kekuatannya yang luar biasa. Mereka tidak menyangka bahwa Xiao Yan akan sekuat ini. Aku tidak pernah menyangka dia bisa menghancurkan wanita bersayap hitam dengan begitu mudah. Tapi dia akan segera berhadapan dengan wanita bersayap ungu. Dia tidak akan memiliki begitu banyak peluang untuk menang, kata pria tua itu dengan nada meremehkan. Aku sudah jelaskan kepadamu, dia adalah reinkarnasi yang mulia. 10 tahun sudah cukup baginya untuk menghancurkan wanita bersayap ungu itu, balas Luatian dengan nada penuh keyakinan. Pria tua itu bersikeras dengan pendapatnya, itu tidak mungkin, yang mulia adalah yang mulia. Xiao Yan adalah Xiao Yan, mereka tidak bisa dibandingkan, kekuatan mereka berbeda, dan Xiao Yan tidak akan pernah bisa melampaui yang mulia. Luatian tidak menanggapi perkataan pria tua itu, matanya tetap fokus pada arah hilangnya Xiao Yan. Ia percaya pada Xiao Yan dan yakin bahwa ia akan berhasil. Sementara itu, Xiao Yan melambat, merasa lelah setelah terbang dalam waktu yang lama. Dia tidak punya peta dan mencari tanpa tujuan, berdiri di atas lautan di bawah hujan ungu yang tak berhenti. Tiba-tiba, air laut ungu di bawahnya mulai bergerak dengan aneh. Pusaran air besar terbentuk dengan cepat, menarik segala sesuatu di sekitarnya. Mata Xiao Yan menyusut, merasakan bahaya yang mengintai di dalam pusaran air. Dia mengayunkan pedang berat misterius dengan sekuat tenaga, bersiap untuk menghadapi serangan apapun yang datang. Sebuah tombak menusuk dari tengah pusaran dengan kecepatan kilat, berbenturan keras dengan pedangnya, tabrakan logam terjadi, memercikan api ke segala arah. Kekuatan tombak itu sangat kuat, membuat Xiao Yan kewalahan dan terdorong mundur. Sebuah ledakan kembali terjadi, dan Xiao Yan terlempar mundur dengan keras, mencoba untuk menjaga keseimbangannya. Dia menstabilkan tubuhnya di udara, menatap sosok yang bergegas keluar dari pusaran dengan tatapan waspada, wanita bersayap ungu. Dia memiliki sepasang sayap ungu yang megah dan aura kuat dari armor yang melindungi tubuhnya. Dia merasakan keganasan dan aura yang jauh lebih kuat dari wanita bersayap hitam, jantungnya berdetak cepat, dan keringat dingin mulai membasahi dahinya. Perasaan krisis ini beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya, disertai dengan niat membunuh yang melonjak dari wanita bersayap ungu. Wanita bersayap ungu itu bagaikan dewi kematian yang turun dari langit. Sosok tanpa emosi itu melesat maju seperti kilatan ametis yang membelah kegelapan. Kecepatan pengejarannya benar-benar tanpa batas, melampaui segala yang pernah dilihat Xiao Yan. Mata Xiao Yan membeku, menyadari bahwa tidak ada jarak aman di hadapan kecepatan wanita itu. Dia harus berbalik dan bertarung sekarang, atau mati sia-sia saat melarikan diri. Dengan raungan batin yang menggema di benaknya, kekuatan spiritualnya meledak dengan dahsyat. Sayap emas hitam terbentang lebar dari punggungnya, membelah kehampaan dengan kekuatan yang tak tertandingi. Pedang berat misterius muncul dalam genggamannya, memancarkan aura kehancuran. Di detik yang sama, tombak panjang yang memancarkan aura kehancuran melesat datang, siap untuk mencabut nyawanya. Boom! Benturan besi yang dahsyat itu menciptakan gelombang kejut yang merobek udara dengan ganas, mengguncang seluruh lautan di bawah mereka. Tubuh Xiao Yan bergetar hebat, setiap selnya merasakan kekuatan brutal dari serangan wanita itu. Sayap dewa segera menstabilkannya di udara, mencegahnya terlempar jauh. Ia menatap wanita bersayap ungu dengan tatapan penuh tekad. Tekadnya perlahan berubah menjadi api yang membara di dalam hatinya. Wanita bersayap ungu berdiri pucat, tanpa emosi sedikit pun di wajahnya, dan sunyi seperti malam yang kelam. Sosoknya adalah maut yang dihiasi sayap, siap untuk mencabut nyawa siapapun yang menghalangi jalannya. Xiao Yan menyipitkan mata, merasakan bahaya yang mengintai di hadapannya. Kekuatan yang brutal, gumamnya pada dirinya sendiri. Aku harus membayar harga yang mahal untuk menandingi monster ini. Aku harus memberikan segalanya jika aku ingin bertahan hidup. Tanpa membuang sedetik pun waktu, Xiao Yan memanggil klon pemakan jiwa, Bayan, keluar dari pagoda pemurnian. Ia membutuhkan bantuan Bayan jika ingin mengalahkan wanita bersayap ungu. Menyerah, kata wanita itu dengan suara dingin dan tanpa ekspresi, seolah-olah kematian Xiao Yan sudah menjadi kepastian. Terlalu cepat mengambil kesimpulan, Nona, balas Xiao Yan dengan nada mencibir, menyembunyikan rasa takutnya di balik senyuman sinis. Pertarungan ini baru saja dimulai. Dalam beberapa tarikan napas, serangan ganas sang wanita telah tiba. Tombak itu datang dengan tujuan jelas, membunuh Xiao Yan dengan satu serangan. Xiao Yan menggeretakkan gigi, menyadari bahwa ia tidak punya waktu untuk menghindar. Ia mengerahkan pedang berat pelahap guntur dan api dengan sekuat tenaga, membelokkan tombak maut itu secara paksa. Krak! Dampak ledakan itu melemparkannya ke belakang seperti boneka kain, membuatnya terhuyung-huyung di udara. Kekuatan wanita itu terlalu besar untuk ditahan. Bayan, keluarkan semuanya, aku butuh setiap ons kekuatan yang kau miliki, raungnya dengan nada mendesak. Sayap dewa bela diri terbentang sempurna, disokong oleh energi masif dari Bayan. Ia berbalik,
Berhadapan kembali dengan keganasan yang tak terhentikan dari wanita bersayap ungu, pertarungan itu dimulai dengan seimbang, namun harapan itu hancur secepat kilat. Serangan tombak wanita itu melesat lagi, dan saat mereka berpisah, rasa sakit yang membakar menjalar di perut Xiao Yan. Sial, cepat sekali, luka menganga muncul di perutnya, dan kecepatan regenerasinya melambat karena luka fatal itu. Ia merasakan kematian mendekat. Wanita itu tidak memberinya waktu bernapas, ia melesat kembali dengan kecepatan yang mengerikan. Tombak terangkat tinggi, siap untuk mengakhiri hidup Xiao Yan. Sayap kiri Xiao Yan terluka parah, dan kecepatannya tenggelam dalam lumpur keputusasaan. Ia tidak tahu bagaimana cara untuk bertahan. Ia meraung dengan putus asa, melepaskan serangan berantai terakhir yang merupakan puncak dari semua yang telah ia pelajari, 7 langkah penghancur. Ledakan, 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 lautan api dan getaran hebat mengguncang kehampaan, menciptakan kekacauan yang tak terbayangkan. Ketika kabut dan cahaya menghilang, jantung Xiao Yan mencelos ke dasar jurang. Wanita bersayap ungu masih berdiri tegak, dilindungi oleh sayapnya yang kuat, bahkan tidak tergores sedikitpun. Xiao Yan tersenyum getir, menyadari bahwa ia telah mencapai batasnya. Ini batasnya, gumamnya pada dirinya sendiri. Ia menoleh ke klonnya, Bayan, dan berkata dengan nada putus asa, Bayan, aku tidak bisa. Apakah kau berani bertarung? Apakah kau memiliki kekuatan untuk mengalahkan monster ini? Cahaya di mata Xiao Yan memudar, dan api putih segera menggantikannya. Bayan telah mengambil kendali penuh atas tubuh Xiao Yan, siap untuk melakukan apapun untuk memenangkan pertarungan ini. Bayan melemparkan pedang berat misterius ke samping, bergumam dengan nada penuh inspirasi. Sayap, dengan inspirasi liar, Bayan membentuk sayap dari api putih murni dan melesat maju dengan penuh percaya diri. Origin Ki Agung di tubuh Xiao Yan berubah menjadi lautan api putih yang membara, siap untuk menghancurkan segala sesuatu di jalannya. Bayan mengangkat tangannya tinggi-tinggi, mengurung wanita bersayap ungu dalam bola api menyilaukan yang tak tertahankan. Meledak, teriak Bayan dengan suara yang menggema di seluruh lautan. Ledakan memekakkan telinga mengguncang kehampaan, menciptakan gelombang kejut yang dahsyat. Tapi, ketika api menyebar, wanita itu kembali berdiri tegak, sayapnya menjadi perisai yang sempurna. Bayan terkejut dan tidak percaya, tidak tewas. Dengan geraman marah, Bayan melesatkan tinju ke kepala wanita itu dengan kecepatan kilat. Wanita itu memblokir serangan itu dengan sayapnya, tetapi kekuatan Bayan terlalu besar. Detik berikutnya, luka membakar muncul di perut Bayan, membuatnya terhuyung mundur. Ia terlempar ke belakang, dan kilatan cahaya di mata Xiao Yan kembali. Aku tidak bisa mengalahkannya, kata Bayan dengan suara yang dipenuhi keterkejutan dan kekecewaan. Dia terlalu kuat. Xiao Yan segera mundur, mencoba untuk menjauh dari wanita itu. Tetapi ia terlalu lambat. Wanita bersayap ungu mengejarnya dengan kecepatan yang mengerikan, dan tiba-tiba ia dihantam oleh tombak raksasa yang menghancurkan segalanya. Xiao Yan menghantam tanah dengan keras, menciptakan kawah raksasa yang mengguncang seluruh lautan. Wanita bersayap ungu menghantam ke tempat ia jatuh, menciptakan ledakan terakhir yang menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Setelah keheningan yang panjang, wanita itu muncul dari asap dan debu, melirik kawah itu sejenak, lalu melesat pergi, meninggalkan kehancuran di belakangnya. Di puncak gunung yang terpencil, seorang pria tua, Zhu Hong, mengerutkan kening, tidak yakin dengan apa yang baru saja terjadi. Mati, benarkah? Gumamnya dengan nada ragu. Di timur, tawa nyaring membahana, memecah kesunyian. Lihatlah, Luatian, orang yang kau banggakan telah tewas, dia tidak sekuat yang kau kira, teriak Chao Qing dengan nada mengejek. Di dasar kawah, hanya tersisa potongan-potongan tubuh yang berserakan, bukti dari pertempuran yang mengerikan. Luatian terdiam, tidak percaya dengan apa yang baru saja ia saksikan. Lalu, tiba-tiba ia membelalakan mata, merasakan sesuatu yang luar biasa. Sebuah api biru Phoenix tipis muncul dari kedalaman kawah, memancarkan harapan di tengah keputusasaan. Tunggu, jangan menyerah. Zhu Hong mengangkat alis, merasa penasaran dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku tidak percaya dia bisa bangkit begitu saja. Tidak mungkin. Di tengah kehancuran, sebuah jantung berdetak kencang, menentang kehampaan dan kematian. Api biru itu memadat dengan cepat, mengumpulkan setiap serpihan daging yang tersisa dan menyatukannya kembali dengan kekuatan yang luar biasa. Api keabadian, gumam Luatian dengan nada takjub, napasnya tertahan karena terkejut. Selama api itu ada, reinkarnasi yang mulia ini tidak akan pernah mati, dia akan selalu bangkit kembali, tidak peduli seberapa parah lukanya. Zhu Hong menggeretakkan gigi dengan marah. Keterkejutannya luar biasa, dan ia tidak bisa mempercayai apa yang sedang terjadi di hadapannya. Jiwa Xiao Yan bergetar hebat saat tubuhnya diperbaiki oleh api keabadian. Ia segera membawa jiwanya memasuki pagoda pemurnian jiwa, mencari perlindungan dan waktu untuk memulihkan diri. Aku benar-benar dibunuh olehnya, gumamnya dengan nada marah.
Dendam ini harus terbayar. Aku akan kembali dan membalas dendam. Di dunia nyata, tubuh Xiaoyan dimurnikan dan dipulihkan oleh kekuatan api keabadian yang luar biasa. Dalam 1 tahun, tubuhnya pulih sepenuhnya, seolah-olah tidak pernah terluka sama sekali. Kekuatan misterius tiba-tiba dikirim dari arah Zhu Hong di puncak gunung, membantu Xiaoyan dalam proses pemulihannya. Zhu Hong, mengapa kau membantunya? Mengapa kau mengkhianati kami? Teriak Chowking dari timur dengan nada marah. Zhu Hong tersenyum misterius. Orang ini bertanggung jawab atas 3.000 alam. Kita hanya bisa mengandalkannya untuk menyelamatkan Sensi. Dia adalah harapan kita satu-satunya, katanya dengan nada bijaksana. Ia kembali mengirim energi ke Xiaoyan, membantunya menjadi lebih kuat. 3 tahun berlalu dengan cepat, tergantung di tengah api keabadian, Xiaoyan perlahan membuka matanya, memancarkan cahaya yang kuat. Origin Kiku melonjak hingga 300 juta, gumamnya dengan nada terkejut dan gembira. Aku telah mencapai tahap akhir dogat bintang 8, kekuatanku telah meningkat secara signifikan. Xiaoyan segera menangkupkan tangan ke arah Zhu Hong, menunjukkan rasa hormat dan terima kasihnya. Terima kasih atas bantuan senior. Saya tidak akan melupakan kebaikan Anda. Dengan kekuatan yang baru, Xiaoyan siap untuk menghadapi tantangan yang lebih besar dan musuh yang lebih kuat. Ia akan membalas dendam pada wanita bersayap ungu dan melindungi dunia Sensi dari kehancuran.